Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga puasanya lancar ya. Iyalah, masa nggak lancar mokel-mokel? Padahal dulu sahur pertama kan udah pakai Fratelli Italia anjay. Mana nih tifosi? Tim kalian menang loh. Kirain bisanya menang di Le Mans doang. Video kali ini atau video telat kali ini aku mau bahas soal race pertama WEC 2025. Qatar 1812 km. Video ini aku mau ngomongin apa aja yang bisa aku ngomongin dari balapan kemarin. Jadi bukan race review ya, lebih ke apa aja sih yang terjadi gitu. Habis video ini aku juga bakal bikin video entry Le Mans 2025 yang juga udah lumayan lama rilisnya, jadi tungguin aja. Oke lah, langsung aja ke videonya. Mari kita gaskan. WEC Qatar dimulai dari sesi prolog atau tes pramusim lah kasarnya ya. Tapi kita nggak bakal bahas soal itu karena selain susah nyari siarannya, tapi juga kebanyakan fans WEC itu nonton prolog kemarin juga cuma mau lihat Valkyrie doang. Lihat mobilnya, dengerin suaranya, terus oh gitu ya udah. Jadi nggak penasaran lagi kan. Maka dari itu kita langsung ke race weekendnya aja ya. Tapi sebelum itu aku mau bahas dulu soal Bob di kelas Hypercar WEC Qatar kemarin. Tapi secara sekilas aja ya, dan mau garis bawahi dulu kalau Bob itu tiap balapan beda-beda. Jadi ini Bob buat di Qatar kemarin doang. Lalu gimana FIA ngatur Bob itu berdasarkan balapan tahun lalu di sirkuit yang sama, Losail Qatar. Di WEC Qatar kemarin, sang juara musim lalu Porsche dapat tambahan bobot minimal sebesar 8 kg. Dari yang tadinya 1056 jadi 1064 kg. Dan jadi hypercar paling berat kedua setelah Toyota. Toyota punya berat mobil 1065 kg, tapi angka ini nggak berubah dari tahun lalu. Jadi sama aja. Selain itu, Porsche juga dapat pengurangan di bagian power dan juga energi steam. Sementara dari Ferrari itu mereka dapat pengurangan bobot minimal paling gede di antara semua hypercar sebesar 15 kg. Ferrari dapat bobot minimal 1037 kg yang menjadikannya sebagai hypercar paling ringan ketiga di belakang Cadillac dan Peugeot yang jadi hypercar paling ringan di Qatar kemarin. Itulah kenapa Ferrari kemarin itu gacor banget. Selain emang mobilnya kenceng, juga sekarang lagi dibikin ringan sama FIA. Sementara Porsche dan Toyota malah kayak struggle gitu, nggak kayak biasanya. Di sesi kualifikasi, pembalap dari Indonesia Shehan Jelael berhasil jadi yang paling cepat di kelas GT3. Bahkan McLaren bisa start 1-2 di balapan Qatar kemarin, ya walaupun akhirnya nggak menang. Buat info tambahan nih, mulai tahun ini di kelas LMGT3, waktu sesi kualifikasi, pembalap yang berpartisipasi itu harus pembalap dengan rating bronze. Sementara untuk di sesi Hyperpole, pembalap dengan rating silver lah yang harus berpartisipasi dalam hal ini, dalam pengambilan hot lap. Pada sesi setelah kualifikasi, Shehan Jelael satu frame sama Antonio Giovinazzi, dua sahabat karib yang udah temenan dari mereka masih remaja. Giovinazzi sama Jelael itu dulu pernah satu tim waktu ikut Asian Le Mans Series. Tahun berapa aku lupa, intinya waktu mobilnya itu warna kuning dan masih kokpit yang terbuka, nggak kayak sekarang yang udah tertutup. Terus sekarang tahunnya malah bisa pole bareng, gokil. Lanjut kita ke balapannya, ada Ferrari yang berhasil meraih kemenangan di balapan kemarin, kelo. Nggak tanggung-tanggung itu semua bendera di podium Italia semua benderanya karena tim customer Ferrari yaitu AF Corse berhasil finish kedua dan juga berasal dari Italia. Hal ini sama kayak WEC Qatar tahun lalu yang mana Porsche pabrikan finish 1 dan 3, sementara posisi 2 itu tim customer mereka yaitu tim Jota. Sederhana, tapi cuma Ferrari sama Porsche yang bisa karena cuma mereka yang punya tim customer. Ferrari mendominasi balapan di barisan depan dan hampir nggak ada saingan sama sekali, kecuali dari tim customer mereka sendiri. Mobil nomor 51 sebetulnya bisa dapat pole, tapi yang menang itu yang nomor 50. Dengan hasil ini, Ferrari sementara memimpin klasemen konstruktor dengan 66 poin.
hasil dari finish posisi 1 dan 2 karena poin dari tim AF Corse itu nggak dihitung sebagai poin konstruktor. Mulai tahun 2025, perolehan poin konstruktor itu diambil dari 2 mobil, bukan lagi satu yang finish paling depan kayak tahun lalu. Poin juga hanya diambil dari mobil pabrikan dan mobil customer tidak dihitung. Beralih ke yang lain, siapa yang di sini punya ekspektasi tinggi ke si Valkyrie ini? Saya. Aston Martin debut di WEC dengan hasil finish 1-2 tapi dari belakang. Atau kalau hasil balapannya itu dibalik, maka Valkyrie bakalan paling atas 1-2. Dari awal Valkyrie datang dengan embel-embel mesin V12 no hybrid. Kita tahu lah ya, mesin ini dengan suaranya yang gacor parah, tapi mesinnya itu besar dan berat banget juga. Selain itu Valkyrie juga tetap tanpa hybrid di kalangan semua hypercar hybrid. Ya gimana ya, yang hybrid aja belum tentu gacor, apalagi tanpa hybrid. Itu mesin lu berat anjir, tanpa energi tambahan ya bisa apa. Emang untuk sekarang itu paling realistis adalah mobil dengan sistem hybrid, masih jadi yang terbaik di era WEC sekarang. Tapi mau bagaimana juga, namanya baru debut gitu kan. BMW dan Porsche waktu pertama kali balapan di kelas hypercar, yang mana itu terjadi di balapan Rolex 24 of Daytona 2023, itu juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Melawan Acura sama Cadillac itu belum bisa, tapi sekarang mereka udah mulai gacor. Aston Martin juga bukan gak mungkin kedepannya bakalan terus mengalami perkembangan dari segi performa, asalkan gak suren duluan. Tapi definisi berisik doang kenceng kagak. Dari waktu balapan dimulai, kamera nyorot kemana tapi yang kedengeran suara mesin Valkyrie doang. Tapi mereka itu nggak ada kesorot sama sekali, suara doang, keberatan mesin. Di balapan kemarin bahkan ada kejadian pintu terbang dari Valkyrie yang bikin siapa aja yang nonton makin skeptis sama si Valkyrie ini. Ya gimana enggak, ketika balapan pintu dari Valkyrie tiba-tiba kebuka, yang kita tahu Valkyrie itu pintunya kebuka ke atas kayak versi aslinya. Beda sama hypercar lain yang buka pintunya normal-normal aja ke samping. Fitur pintu kebuka ke atas emang keren dan udah lumrah di kalangan mobil-mobil mewah. Tapi buat versi di jalan raya, kalau di sirkuit beda lagi. Kejadian pintu kebuka sempat dialami juga sama tim Proton Porsche di Spa 2023 dan Alpine di Austin 2023. Tapi karena pintu mobil yang kebuka normal ke samping, bikin si pembalap masih bisa nahan itu mobil sambil berusaha nutup, siapa tahu bisa ketutup tanpa harus masuk ke pit. Lah kalau pintunya kebuka ke atas gini, gimana nutupnya anjir? Tapi ada faktor karena pintu yang kebuka itu pintu sebelah kanan, sementara Alpine dan Proton itu pintu sebelah kiri. Jadi lebih jauh dan susah juga buat si pembalap buat nutup. Alhasil Valkyrie harus masuk ke pit cuma buat masang ulang pintu yang copot. Sekarang kita ke Cadillac yang di balapan kemarin itu saling tabrakan satu sama lain. Cadillac pas itu lagi posisi 1-2 ketika periode safety car, sampai keduanya terlibat kontak yang bikin itu dua mobil harus masuk ke pit. Yang satu ganti bodi depan, yang satu ganti bodi belakang se-engine covernya juga. Di sisi berbeda, sebenarnya kalau ngeliat Cadillac ada insiden kayak gini udah biasa lah ya. Kayaknya emang Cadillac itu chainnya crash, kayak udah sering banget anjir, nggak di WC nggak di IMSA juga. Apalagi ketika si bumper yang nyetir, combo maut bumper X Cadillac V-Series R, siap membuat mobil lain kalang kabut takut ketabrak. Bahkan di awal-awal balapan si bumper hampir dihujat satu Indonesia karena senggolan sama mobil McLaren GT3 yang disitu ada CNC Lyle. Walaupun yang nyetir lagi rekan timnya. Beruntung di sini mobil McLaren itu aman-aman aja dan Cadillacnya yang melintir. Emang rusuh banget sih. Udah nggak kehitung sejak awal era hypercar udah berapa kali Cadillac crash. Udah paling banyak kayaknya di antara mobil hypercar lain. Bahkan ketika udah ganti tim ke tim Jota, jiwa-jiwa crashnya itu masih ke bawah. Dan makin gak ketolong, malah crashnya sekarang itu sama rekan tim sendiri. Kita ke kelas GT3, di sini ada Aaron Dempsey yang balik ke Porsche, tapi masih belum bisa perform kayak biasanya. Aaron Dempsey musim ini kehilangan salah satu pembalap andalannya, Sarah Bovy, yang naik tingkat dari pembalap bronze ke silver. Itu bikin Sarah Bovy nggak bisa lagi ada di tim itu.
Kenapa? Karena di Iron Dams itu udah ada Michael Getting dengan rating Gold atau Platinum dan Rahel Frey sebagai pembalap Silver. Nah, tadinya itu Sharapova itu pembalap Bronze. Nah, sekarang kan Sharapova udah Silver gitu kan, jadi nggak bisa lagi tuh pakai 2 Silver. Perlu diketahui juga Sharapova itu sering bawa Iron Dams dapetin pole position atau dapat posisi bagus waktu kualifikasi. Pace hot lap-nya itu kenceng banget. Tempat Sharapova tahun ini diisi sama Celia Martin sebagai pembalap bronze. Selama balapan, Porsche 911 GT3R Iron Dams nggak bisa bersaing di barisan depan dan cuma bersaing buat posisi 10 besar. Nggak cuma Iron Dams, karena Manthey Prom juga begitu. Balapan yang kurang bagus buat Porsche yang tahun lalu meraih kemenangan di kelas GT3 di Qatar. Di sisi lain, balapan kemarin dimenangin sama Corvette dengan tim TF Sport yang berhasil mengalahkan McLaren di 10 menit terakhir. Di tim Corvette yang menang ada Ben Keating yang kalau kalian nonton WEC dari 2023, tahulah ini orang walaupun udah kakek-kakek tapi masih jago. Di situ juga ada pembalap debutan Johnny Edgar yang langsung menang di balapan pertamanya di WEC. Fun fact-nya adalah Johnny Edgar ini dulunya juga merupakan pembalap akademi Red Bull. Sementara sang pendatang baru Mercedes masih belum bisa perform di balapan kemarin. Mercedes AMG GT3 Evo yang di ajang GT3 lain jadi salah satu mobil paling kenceng, ternyata ketika masuk WEC nggak bisa langsung gacor juga. Mercedes cuma berkutat di barisan belakang sampai akhirnya 2 mobil mereka retire dari balapan. Apakah ini efek tim Iron Lynx-nya? Nggak tahu juga, karena Mercedes retire juga karena ada technical issue. Padahal kalau kalian ngikutin ajang balap GT3, Mercedes itu tergolong kenceng dan selalu jadi kandidat kuat buat juara. Tapi ya sama kayak Valkyrie, namanya juga masih pemula, jadi nggak boleh dihujat. Kita ke tim Amerika, ada Ford Mustang yang kebakar di Qatar kemarin. Ford Mustang dengan tim Proton nomor 77 harus keluar dari balapan di lap ke 165 setelah mobilnya mengeluarkan api dan langsung minggir dari track. Padahal saat itu Ford sedang bersaing buat zona poin dan pace-nya juga lagi bagus. Masalah Ford ini udah dari waktu prolog dan kemudian terjadi lagi waktu balapan. Masalah ini ada di bagian sistem pembuangan atau knalpot yang bikin kebakar itu mobil. Sampai sekarang Ford masih belum ngasih informasi pasti dan lebih detail soal masalah ini. Cuma ya karena knalpot itu tadi sumbernya. Salah satu tim yang mencuri perhatian sampai saat ini ada BMW Hypercar, tapi ya BMW sekarang ini emang lagi on fire banget. On fire bukan berarti menang terus sampai juara, tapi on fire secara performa. Yang mana sekarang ini BMW lagi sering banget berada di barisan top 3. Nggak di WEC, nggak di IMSA, sama aja. Khusus di WEC, BMW kemarin finish P4 dan P7. Pace mobil kenceng, jarang mistake, dan eksekusi balapan yang rapih banget dari tim WRT. Bikin BMW kayaknya emang tinggal nunggu waktu buat bisa meraih kemenangan pertama di WEC. Patut ditunggu gimana kedepannya BMW ini dengan mobil yang udah naik banget dibanding awal-awal mereka masuk hypercar. Oke lah, mungkin sampai sini aja videonya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.